Masih ingat sosok Mario Götze, pria yang menjadi pahlawan Jerman di final Piala Dunia 2014 Brasil? Pertandingan final melawan Argentina, Götze hadir di menit-menit akhir menggantikan sang top scorer Miroslav Klose. Dengan gol semata wayangnya, Götze bak pahlawan kesiangan yang mengantarkan timnas Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Kini, saat usianya menginjak 29 tahun, Götze mengalami paceklik karir. Tepat pada tahun 2020 kemarin, Götze menyepakati kontrak bersama PSV Eindhoven ketika usianya 27 tahun. Usia 27 tahun adalah usia yang masih sangat produktif untuk sekelas pemain internasional Jerman. Tapi, Götze justru terpelanting begitu saja. Tak banyak pesepak bola terkenal yang memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Liga Belanda pada usia produktif seperti Götze. Ia seharusnya masih layak untuk bersaing di tim-tim raksasa di liga-liga top Eropa. Lantas, mengapa Götze mengalami penurunan karir yang begitu tajam? Mundur pada 2014 silam, Mario Götze mengejutkan banyak orang ketika dipilih sebagai starter untuk Jerman dalam pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Portugal. Apalagi alasannya cukup remeh, Marco Reus tak bisa tampil. Reus yang mengalami cedera kala pertandingan uji coba sebelum Piala Dunia 2014 jadi berkah buat Mario Götze. Cederanya Reus meninggalkan ruang bagi Mario Götze untuk mencoba peruntungan. Kisah Piala Dunia Götze mirip-mirip dengan musim pertamanya di Bayern. Dia tampil cukup baik saat Jerman melawan Portugal di laga pertama fase grup G. Saat menit-menit awal, Götze memenangkan penalti yang akhirnya dikonversi menjadi gol oleh Thomas Müller. Dia juga mencetak gol pembuka melawan Ghana di pertandingan berikutnya. Namun, usai pertandingan melawan Ghana, penampilan Götze tak menunjukkan konsistensi. Buntutnya, Götze hanya bermain selama 14 menit kala melakoni pertandingan terakhir grup G melawan Amerika Serikat. Joachim Löw pasti menyadari bahwa Götze muda belum siap mendapat tekanan sebesar ini. Meski Mario Götze adalah salah satu anak emasnya, praktis setelah fase grup, Götze tak selalu menjadi pilihan utama sang juru taktik. Hal itu dibuktikan saat memasuki babak semifinal, saat Jerman berhasil melumat sang tuan rumah Brazil dengan skor 7-1. Saat Jerman sudah di atas awan, Löw lebih memilih memasukkan Julian Draxler daripada Götze. Puncaknya, ketika Argentina menantang Jerman di final, Joachim Löw memainkan skuad terbaik yang ia miliki, seperti memaksa Miroslav Klose yang sudah berusia 36 tahun untuk terus bertahan hingga menit-menit akhir pertandingan. Skor pun masih sama kuat, namun wasit sudah mengisyaratkan akan memberi tambahan waktu. Dari situlah momen bersejarah itu datang. Löw meminta Götze masuk menggantikan Klose yang belum bisa berkontribusi banyak di lapangan. Pergantian pemain ini menjadi salah satu pergantian pemain paling bersejarah di sepak bola. Lulusan Akademi Dortmund itu tidak mengecewakan. Götze mencetak satu-satunya gol di perpanjangan waktu dengan penyelesaian akhir yang mungkin hanya dirinya yang bisa. Pada situasi yang sulit, ia dengan tenang mengontrol bola sebelum akhirnya menjebloskan bola ke gawang Sergio Romero. Namun, itu selain menjadi catatan mengesankan, juga menjadi akhir dari kegemilangan seorang Mario Götze. Selepas itu, karirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu faktor yang menjadi biang kerok awal penurunan karir Mario Götze adalah keputusannya untuk membelot ke rival sekaligus pesaing utama Borussia Dortmund di Bundesliga, Bayern Munchen. Kala itu, Bayern Munchen memang sangat meminati pemain lulusan Akademi Borussia Dortmund tersebut. Terlebih, Götze menunjukkan penampilan apiknya di musim 2012-2013 bersama Borussia Dortmund dengan mengantarkan Dortmund melaju ke final Liga Champions plus mencetak total 16 gol dari 44 penampilan di semua kompetisi.
Belum lagi ia sempat jadi trio andalan Dortmund era Jurgen Klopp bersama Marco Reus dan Robert Lewandowski. Dengan usianya yang kala itu masih menginjak 21 tahun, Bayern Munchen percaya bahwa Götze akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, kepindahannya ke Bayern sama sekali tak disambut baik oleh pihak Borussia Dortmund. Bahkan, sang juru taktik sampai harus mengamuk mendengar kenyataan bahwa Götze harus hengkang ke klub rival. Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Mau dikecapin atau kasih kuah juga udah nggak ketolong. Kepindahan Götze di usia yang masih muda ke Bayern Munchen dirasa terlalu terburu-buru. Apalagi ia belum berkembang sepenuhnya di Dortmund. Götze tak mau lebih bersabar untuk membangun tim bersama Jurgen Klopp dan kompatriotnya Marco Reus. Sialnya, pada musim kedua Götze di Bayern, Pep yang kala itu masih melatih untuk Bayern Munchen ternyata punya rencana lain di Allianz Arena. Sang juru taktik tidak pernah membutuhkan pemain false nine seperti Götze. Dia lebih memilih Mandzukic untuk masuk ke starting line-up. Karir Mario Götze pun terus menurun sejak meninggalkan di Borusan. Götze sulit berkembang, ia kehilangan kecepatannya dan minim mendapat kesempatan bermain bersama Bayern, hingga membuatnya harus kembali ke Signal Iduna Park pada tahun 2016. Sebenarnya faktor utama dalam menurunnya karir Götze adalah fakta bahwa Mario Götze telah menderita cedera jangka panjang sejak remaja. Badai cedera Götze dimulai sejak usianya 19 tahun ketika ia didiagnosis menderita inflammation of the pelvis atau radang panggul. Cedera yang selalu ditakuti oleh para pesepak bola karena penyembuhannya butuh waktu yang cukup lama. Lalu ia juga mengalami cedera otot paha saat pertandingan semifinal Liga Champions kontra Real Madrid. Ia juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali pulih dari cedera otot yang ia alami. Pada tahun 2015 saat ia membela Jerman di pertandingan melawan Irlandia, Götze kembali mengalami cedera setelah mendapat tackle keras dari James McCarthy. Benturan keras itu menyebabkan otot selangkangan Mario Götze robek. Ia pun kembali absen selama 116 hari. Akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap otot Mario Götze untuk mencari tahu penyebab otot Götze yang rentan mengalami cedera meski ia selalu melakukan latihan massa otot dengan baik di Dortmund. Pada tahun 2017, Dortmund mengeluarkan pernyataan resmi tentang kondisi Mario Götze. Mereka menyatakan bahwa sumber cedera otot berulang Mario Götze telah ditemukan. Penyebabnya adalah gangguan metabolisme yang bernama metabolic myopathy, penyakit yang cukup langka dan sulit dideteksi. Pernyataan ini menandakan bahwa Mario Götze akan absen dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Di Borussia Dortmund pun Götze tak bisa menemukan kembali performa terbaiknya dan lebih banyak berkutat dengan cedera serta gangguan metabolismenya. Selama musim 2019-2020, Götze hanya mencatatkan 21 penampilan. Bagi pemain sekelas Götze, itu angka yang sangat minim. Pada akhirnya, Götze mencapai kesepakatan dengan manajemen Borussia Dortmund untuk tidak memperpanjang kontraknya. Setelah itu, ia sempat luntang-lantung tak ada pekerjaan, sampai datanglah klub Eredivisie, PSV Eindhoven menunjukkan ketertarikan. Mereka melakukan pergerakan untuk memboyong Götze ke Belanda. Proses negosiasi berhasil, Mario Götze pun resmi bergabung dengan PSV pada Oktober 2020 lalu. Meski spotlight di Belanda tidak seterang layaknya ia di Jerman, perhatian media tetap ada pada pemain berusia 29 tahun itu. Götze mengatakan dia sekarang menangani tekanan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dan perlahan ia tampil cukup konsisten untuk membangun kembali karirnya. Sempat menguasai dunia di usianya yang masih muda, Mario Götze pun akhirnya tergerus oleh pesatnya perkembangan sepak bola. Untung saja Götze tak hidup di Indonesia. Jika ia bermain di sini, pasti karirnya sudah hancur. Dan boleh jadi akan berakhir di Selebritis FC atau Football Traveler.